Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Japra. Iya. Alhamdulillah hari ini lagi-lagi Bang Japra kedatangan seorang seniman Betawi. Dan luar biasanya tamu kita kali ini adalah salah seorang seniman Betawi yang kejeblos jadi satpam. Kira-kira gak apa-apa itu. Jadi kalau misalnya satpam berkesenian itu hal yang lumrah. Tapi ini seniman kok jadi satpam. Tapi kita tidak bicarakan itu. Kita lari dulu ke motivasi awal beliau. Kenapa beliau tertarik dengan dunia seni. Mungkin Bang Abdullah Karim namanya. Bisa menceritakan sedikit soal itu. Saya berkesenian tidak tertarik sebenarnya. Terdorong? Tidak juga. Lucu ya Pak? Tidak tertarik, terdorong, terseret tidak juga? Iya, itu ya. Awalnya saya di sekolah gitu. Kenaikan kelas, saya manggung. Terus direspon sama penonton. Oh, gitu. Udah mulainya dari situ. jadi merasa manggung dapat respon yang bagus dari penonton, jadi berasa memiliki kemampuan untuk menghibur atau gimana? Pada saat itu yang dia dipentaskan apa? Lawak atau? Lawak. Oh, lawak. Lawak. Aneh juga karena tampang pelawak nggak ada. Serem ya? Nggak serem juga gitu, jadi memang lebih Blow on. Nah itu kan di sekolah. Belakangan itu kan saya dengar juga Bang Abdullah mendirikan beberapa sanggar gitu kan. Iya. Dan aktif di sanggar. Iya. Itu juga kan ada hal yang baru lah dibanding sebatas cuma pentas di panggung kan gitu. Iya. Jadi ada dorongan yang lebih kuat sehingga kenapa Bang Abdullah Karim itu mau mengorbankan waktu, tenaga gitu kan, bahkan dana untuk bagaimana seni ini terus bisa berkembang dan jalan gitu. Saya melihat di radio yang menjadi ukuran televisi ya saat Iya. itu ya. Saya melihat teman-teman saya ini punya kemampuan untuk bermain di TV. Punya kemampuan. Makanya saya koordinir, saya saya biayain gitu, saya cariin tempat-tempat pentas kayak gitu. Nah, rupanya di televisi itu kita nggak bisa muncul mirip si A, kita harus muncul beda dengan si A, beda dengan si B, kita harus muncul begitu. Umpamanya sebut aja waktu itu Bang Mandra gitu ya, kita nggak bisa mentas kayak dia, kita harus beda dengan dia dan kualitasnya di atas dia. Jadi harus melahirkan sesuatu hal yang baru termasuk karakter tokoh dan tapi itu sebenarnya tuntutan yang wajar sih ya. Karena kalau kita mengekor si atau si B itu kan kapasitas kreativitas kita juga kan diragukan. Itu juga yang menjadi tolak ukur ya. Tapi alhamdulillah itu sukses, maksudnya bisa teman-teman tampil di televisi. Enggak. Tahu apa nih? Mau tahu apa kagak? Jadi luar biasa gitu ya. Enggak. Kenapa? Kenapa tidak? Ya alasannya. Termakan proses waktu. Ini berjalan TV, kita mencari ide-ide, ketemu, udah tahunya di TV dimainin duluan. Kita bikin nih komedi gini. Kita ajuin videonya ke stasiun TV. Di situ garapan kita digarap sama dia. diambil sama dia, garap sama dia. Cuma dibedain dikit-dikit doang Bang. Gitu. Maling jadi juga. kemakan gitu. Makanya akhirnya kita berkesenian ke bawah gitu, ke bawah
kayak tadi teman kita bilang bahwa ada Festival Rumpi Awards, kita juara harapan 2. Juara satunya Bang Manto ya, saya harapan 2 gitu. Sanggar Karisma kan Mas? Ya. Tahun 93 kita merumuskan palang pintu. 93 palang pintu yang merumuskan kita. Kita itu siapa? Berarti kan kalau saya, Bang Ita, Bang Uhud, tuh, kita yang merumuskan itu. Baru palang pintu menyebar kemana-mana, begitu. Nah dari situlah bisa ada kegiatan sedikit-sedikit. Selainnya mentas-mentas itu boleh dibilang ya dari dinas kebudayaan aja, kayak gitu. Lebih banyak sih ke palang pintu kayak gitu lah gitu. Jadi kalau melihat kondisi yang Bang Abdullah ceritakan tadi, itu kayaknya kok saya mendapat gambaran bahwa begitu tertatih-tatihnya perjalanan kesenian tradisi. Iya. Gimana kalau menurut? Apa memang begitu? Kalau kita menyiapkan tradisi itu ke panggung atau kita menyiapkan tradisi itu ke stasiun TV, terlalu sempit. Terlalu sempit. Bagaimana kelompok kita atau pribadi-pribadi ini menjadi seniman-seniman yang bisa manggung di mana saja. Dia berada di mana saja, dia menjadi tokoh, menjadi seniman, menjadi penghibur. Begitu, saya konsep begitu ya teman-teman semua. Jadi satu persatu teman-teman menjadi penghibur, menjadi aktor semua. Tidak konsumsi panggung, tidak konsumsi TV saja. Begitu. Cuma kalau berbicara panggung kan gitu kan ya. Itu kenapa televisi kalau menurut saya ya bisa menjadi tolak ukur karena itu dia bisa mencapai kemana saja. Jadi begitu dia tampil di TVRI itu kan se-Indonesia nonton. Kalau misalnya abang di panggung hiburan katakanlah di Setu Babakan atau kan kapasitas penontonnya sedikit gitu kan kalau dibanding di televisi kan gitu. Jadi kenapa itu menjadi hambatan untuk abang tidak menuju ke situ tapi lebih terorientasi ke panggung gitu? Ya pertama sekali lagi kita kalah cepat dengan pemain-pemain itu. Kita kan berangkat dari sanggar. Kadang-kadang pemain-pemain itu berangkat dari pemusik tiba-tiba jadi komedian. Dari fashion jadi komedian. Kayak gitu, kita kelindes yang begitu. Ya, kita ketinggalan yang begitu. Jadi mereka memang keberuntungan. Kapasitasnya memang sebelumnya juga sudah dikenal gitu kan ya. Iya. Sudah dikenal, jadi memaksimalkan keterkenalan mereka untuk mencari ladang penghidupan di bidang yang lain. Dari seniman akhirnya menjadi komedian. Gitu kan, ya. Tapi itu sebenarnya sebuah tantangan yang luar biasa menarik walaupun akhirnya membuat hati gitu kan. Iya. Tapi kondisi seperti itu mematahkan semangat abang nggak sebagai seorang seniman untuk terus berkreativitas, untuk terus berkarya dan untuk terus memajukan seni tradisi khususnya dalam konteks ini Betawi? Oh enggak, kan saya bilang tadi di awal bahwa kita tidak bisa menyiapkan konsumsi TV, tidak bisa menyiapkan konsumsi panggung. Sendiri-sendiri pun di masyarakat kita menjadi aktor, menjadi seniman. Bagaimana kita hidup supaya menjadi tertarik, orang menjadi tertarik dengan kita. Bagaimana itu? Saya konsep seperti itu. Jadi bagaimana konsep berkesenian itu juga ditarik dalam kehidupan kepribadian gitu ya. Jadi dimanapun kita berada kita bisa menjadi insan yang menyenangkan. Kira-kira gitu. Atau ada hal lain yang mau ditambahkan? Baik untuk para sahabat-sahabat yang baru terjun ke dunia seni tradisi atau kepada para penonton ala Betawi yang lainnya? Ya itu tadi, buat saya tradisi dan tidak tradisi nggak ada bedanya kok. Nggak ada bedanya. Yang penting kita menyajikan yang terbaru, yang baik, itulah konsumsi otak. Konsumsi otak yang baik dan baru itu konsumsi otak. Selebihnya nggak ada. Saya pikir kita orang tradisi, sebut orang tradisi main Betawi, tapi kita menyajikan yang terbaik buat bangsa ini, kenapa tidak? Jadi sebenarnya kan bicara tradisi, bicara modern itu kan kendaraan. Iya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kendaraannya kita pilih,
tetap kan tujuan awalnya menjadikan kendaraan itu membawa gagasan dan pemikiran kita untuk kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa, kemajuan negara kan gitu kan. Luar biasa ya. Nah, para sahabat sekalian, itu bincang-bincang saya dengan salah seorang seniman Betawi, cukup senior juga kalau bicara daerah Jakarta Selatan, khususnya daerah Kebayoran Lama. Jadi untuk hari ini saya tutup, yang baik-baik itu dari dia, yang jelek dari saya. Ya, saya tambah satu lagi ya. Gini ya, berkesenian, seni itu indah, itu indah. Kita buat semua orang menjadi tertarik, menjadi nyaman dengan kita, gitu. Bagaimana untuk menjadi nyaman? Kemuliaan harus kita dapat. Kemuliaan itu harus kita dapat. Kalau tidak akan pernah kita membuat orang jadi nyaman. Kalau istilah Bang Bokir, tongseng itu. Ya. Oke, sahabat sekalian, saya rasa cukup dialog kita hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan menampilkan tokoh-tokoh yang lain untuk kita bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.